Apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam tekanan, tapi pada kesempatan ini kita akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal. Kali ini kita akan membahas tentang apa prinsip yang dikemukakan oleh Pascal dalam hukumnya, kemudian bagaimana penerapannya, alat-alat teknologi yang menggunakan prinsip hukum Pascal, kemudian bagaimana cara menghitung besarnya tekanan baik di bejana kiri maupun di bejana kanan dalam prinsip hukum Pascal ini. Mari kita sama-sama lihat pembahasannya berikut ini. Hukum Pascal. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang hukum Pascal, dan ini masih bagian dari tekanan. Setelah kita selesai yang lalu dalam pertemuan tentang hukum Archimedes, mari kita lanjutkan. Kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Apa yang dikemukakan oleh Pascal tentang tekanan? Perhatikan ini. Jika air dalam ruang tertutup itu diberikan tekanan, pertanyaan yang muncul adalah ke arah manakah tekanan itu akan diteruskan? Jadi kalau ada satu wadah dalam ruang tertutup diberikan tekanan, maka pertanyaan yang akan muncul adalah ke arah manakah tekanan itu diteruskan oleh zat cair itu? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Pascal melalui hukumnya yang kita kenal dalam tekanan ini sebagai hukum Pascal. Nah, menurut Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Sama rata dalam hal ini adalah tekanannya sama. Jadi kalau ada ruang tertutup kemudian diberikan tekanan yang sama, maka zat cair itu akan meneruskan tekanan itu ke segala arah dengan besarnya sama. Itu yang dikemukakan oleh Pascal dalam hukumnya. Kalau gambar ilustrasi ini saya berikan, misalnya ini sebuah bejana berbentuk seperti ini, kemudian pada 6 titik ada lubangnya, kemudian air di dalamnya ini, zat cair yang ada di dalamnya diberi tekanan, lalu ditekan dari atas, maka tekanan yang diberikan dari atas ini itu akan diteruskan oleh zat cair ini dan arahnya ke segala arah dan besarnya sama. Jadi tekanan yang berada di sini, kemudian di titik ini, di titik ini, di titik ini, dan titik ini, dan titik ini, itu besarnya sama. Nah, ini prinsip yang disampaikan oleh hukum Pascal. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana prinsip kerjanya. Nah, air ini akan memancar ke segala arah dengan tekanan yang sangat kuat, sama dengan tekanan yang diteruskan ini. Nah, baik. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat seperti alat-alat berikutnya. Misalnya ini rem hidrolik. Rem hidrolik pada kendaraan entah itu roda 2 atau roda 4. Itu prinsip kerjanya sebenarnya ketika ditekan, maka cairan di dalam rem ini akan meneruskan cairan itu yang memberhentikan ban ini. Nah, prinsip kerjanya seperti itu. Kemudian selain rem hidrolik, pompa hidrolik juga seperti itu, di dalamnya ada cairan. Kemudian dongkrak hidrolik. Dongkrak ini digunakan untuk mengangkat suatu beban, di mana ada tabung besar dan ada tabung kecil. Dan di dalamnya ada zat cair. Ketika ini ditekan, maka zat cair ini memberikan tekanan dan diteruskan tekanan ini itu yang mengangkat tabung besar ke atas yang mengangkat beban. Itu dongkrak hidrolik. Kemudian alat yang lain lagi yang prinsip kerjanya sama dengan itu adalah kempa hidrolik. Kempa hidrolik ini digunakan untuk memepatkan atau mengatur kapas sedemikian rupa, jadi kapasnya dimasukkan kemudian ditekan ke bawah, nanti akan semakin rapat kapasnya. Tahu itu. Ini alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang prinsip kerjanya sama dengan atau didasarkan pada prinsip kerja hukum Pascal. Nanti kita lihat apa prinsip utamanya pada hukum Pascal. Nah, kalau kita perhatikan ini prinsip kerja mesin pengangkat mobil pada gambar,
ini bekerja berdasarkan hukum Pascal. Dalam hukum Pascal, ada yang disebut bahwa kita memberikan gaya sedikit untuk menghasilkan gaya yang luar biasa. Perhatikan gambar ini. Ini adalah bejana yang dimana ada diameternya berbeda antara A1, diameter A1 dan diameter A2. Nah, dalam proses ini ketika digunakan pada bejana kiri ini yang F1 ini diberikan tekanan ke bawah, di dalamnya ada zat cair dan zat cair ini diteruskan. Nah, itu yang mengangkat beban mobil terangkat seperti ini. Pada hidrolik, misalnya pada pencucian mobil sering ditemukan yang seperti ini. Nah, ini yang dimaksud bahwa tadinya itu tidak terlalu besar gaya yang diberikan di sini, tetapi begitu diteruskan oleh zat cair ini, itu akan menghasilkan gaya yang luar biasa. Coba bayangkan, kalau ini mobil diangkat, bisa diangkat nggak? Tidak bisa, tapi ini bisa menggunakan satu tangan di sini dengan menekan tombolnya yang ada di sini, lalu tekanan ini ada, kemudian tekanan sampai ke zat cair ini meneruskan tekanan itu yang mendorong atau mengangkat hidrolik ini ke atas sehingga mobil ini terangkat. Gaya yang diberikan sedikit tetapi menghasilkan gaya yang luar biasa. Itu prinsip pada hukum Pascal. Nah, hubungan besaran-besaran yang berlaku di hukum Pascal seperti tadi gaya kemudian luas bidang tekan berlaku seperti rumus ini. Bisa dihitung seperti ini, bahwa tekanan pada F1 dibagi dengan luas bidang tekan tabung pertama itu akan sama dengan tekanan pada F2 dibagi dengan luas bidang tekan pada tabung kedua. Nah, atau biasa kalau ini kita membawa dalam perkalian bisa seperti ini, bahwa tekanan pada F1 dikali dengan tekanan pada luas bidang tekan tabung 2 itu akan sama dengan tekanan F2 dikali dengan luas bidang tekan pada tabung 1. Nah, ini berlaku seperti ini. Dengan ketentuan bahwa F1 itu gaya pada bejana kiri, biasanya yang bejana kiri itu lebih kecil, kemudian gaya pada bejana kanan F2, A1 adalah luas bejana 1 atau bejana kiri, dan A2 adalah luas bejana kedua atau bejana kanan. Biasanya seperti ini. Nah, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, dalam gambar ini, dalam soal cuma dikatakan perhatikan gambar, kemudian suruhannya adalah kita disuruh menentukan berapa gaya pada F1 supaya keduanya seimbang. Nah, kenapa seimbang? Tadinya seimbang, tetapi ketika diberikan gaya pada F1 itu 10 Newton pasti tidak seimbang lagi. Supaya seimbang, maka pada F2 berapa gaya yang harus diletakkan di sini supaya tetap seimbang dengan posisi seperti ini. Nah, variabel-variabel yang diketahui di dalam soal ini kita perhatikan. Yang diketahui itu gaya tekan F1 yang diberikan di sini itu ada 10 Newton. Kemudian luas bidang tekan ini pada tabung kecil, ya, pada tabung F1 itu 20 cm persegi. Yang diketahui juga adalah luas bidang tekan pada F2 1000 cm persegi. Nah, sekarang pertanyaannya, diberikan tekanan 10 Newton, berapa tekanan yang harus diletakkan di F2 supaya ini tetap seimbang seperti semula? Nah, ini yang pertanyaannya. Nah, tadi diketahui F1 10 Newton, A1 ini 20 cm persegi, A2 ini 1000 cm persegi. Yang ditanya berapa tekanan yang ada di sini supaya setimbang. Mari kita selesaikan dengan rumus tadi. Perhatikan. Kita gunakan yang kedua tadi bahwa F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. F1 kali A2, lihat, F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Nah, sekarang masukkan nilainya. F1 10 Newton, A2 1000 cm persegi, sama dengan F2 dikali 20 cm persegi. Nah, sekarang selesaikan ini dulu. 10 Newton kali 1000 itu 10.000 Newton.
Ya, sentimeternya kita coret karena itu habis, ya. Satuan sentimeter persegi itu habis, maka tinggal satuan Newton. Maka di sini 10.000 Newton, sama dengan F2 kali 20. Sekarang kita tarik F2-nya. F2-nya sama dengan 10.000 Newton dibagi dengan 20, maka hasilnya adalah 500 Newton. Artinya apa? Setelah bejana ini, tabung ini diberikan tekanan 10 Newton pada tabung F1, maka harus tekanan yang dihasilkan di F2 supaya tetap seimbang adalah 500 Newton. Tadi prinsip hukum Pascal mengatakan itu memberi gaya sedikit dan menghasilkan gaya sangat besar. Perhatikan, gaya F1 yang diberikan ini 10 Newton, sementara yang dihasilkan di F2 adalah 500 Newton. Berapa perbandingannya? Perbandingannya itu adalah 1:5. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang hukum Pascal, prinsip pada hukum Pascal, kemudian teknologi-teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan prinsip hukum Pascal, bahkan contoh penggunaan dalam perhitungan cara menghitung besarnya tekanan pada alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal dalam bentuk pembahasan contoh soal. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.